Selamat datang rekan-rekan di webinar Zoho Indonesia hari ini. Salam kenal, saya Maros Setiawan, Regional Marketer Zoho Indonesia. Ini adalah webinar tentang pengetahuan dasar atau basic knowledge yang akan membantu Anda mendapatkan gambaran menyeluruh tentang Zoho Forms. Jadi bagi Anda yang barangkali belum familiar dengan Zoho Forms sekalipun, Anda akan tetap bisa menyimak materi webinar ini dengan mudah. Di agenda kita hari ini, kami akan menunjukkan kepada Anda pengenalan singkat Zoho Forms, berbagai fitur unggulan dari Zoho Forms. Kami akan menunjukkan praktek bagaimana Anda dapat dengan mudah membuat formulir hanya dengan drag and drop. Kemudian juga kami akan sampaikan bagaimana tips membagikan formulir Anda untuk bisa menjangkau lebih banyak leads yang potensial, serta terus dapatkan notifikasi tentang update dan pengiriman dari formulir online Anda. Kita akan membahas bagaimana Anda dapat menyederhanakan proses bisnis penting seperti pengumpulan dan pemrosesan data menggunakan Zoho Forms, alat pengumpulan data online kami. Zoho Forms diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin mengumpulkan dan mengelola data secara efisien. Setiap formulir memiliki kebutuhan yang berbeda, dan dengan form builder dari kami yang mudah digunakan, canggih, dan kaya dengan fitur, Anda akan mampu membuat formulir yang menarik dan fungsional, bahkan tidak memerlukan pengetahuan coding sama sekali. Anda dapat membuat formulir, Anda bisa membagikannya, dan mulai mengumpulkan data hanya dalam waktu yang singkat. Dengan Zoho Forms, Anda dapat mengurangi penggunaan banyak dokumen dan mengotomatiskan banyak alur kerja atau workflow dengan sangat mudah. Zoho Forms adalah alat pengumpulan data front-end yang mudah dan intuitif. Zoho Forms membantu Anda mengumpulkan dan menyusun data menggunakan formulir web maupun aplikasi mobile, bahkan dalam kondisi offline sekalipun, baik untuk Anda pengguna Android maupun iOS. Zoho Forms memungkinkan Anda untuk bisa mentransfer data ke banyak aplikasi back-end melalui integrasi penting seperti dengan Zoho CRM, Zoho Begin, Zoho Dash, Zoho Sheet, Zoho Campaign, aplikasi di luar Zoho, dan masih banyak lagi. Dengan integrasi ini, Anda dapat dengan mudah berkolaborasi dengan tim Anda. Anda juga bisa menganalisis data yang ada, serta pada akhirnya Anda bisa membuat keputusan lebih lanjut yang berguna bagi organisasi Anda. Kami juga punya 1.000 lebih aplikasi terintegrasi dengan Zoho Forms melalui bantuan Zoho Flow dan Zapier sebagai intermediate atau perantara. User interface yang sederhana memberi Anda 30 jenis field atau bidang yang dapat Anda pilih. Kami telah mengklasifikasikan field ini menjadi 2 jenis, yaitu dasar atau basic dan lanjutan atau advance. Sekarang, untuk menjelaskan fungsi unik dari field ini dengan lebih baik, kami akan memisahkannya ke dalam beberapa kategori utama. Yang pertama, kita memiliki field pilihan. Jadi seperti namanya, field ini memberi responden atau audiens Anda cara mudah untuk memilih beberapa opsi dalam query atau pertanyaan apapun. Field ini menyediakan media yang mudah bagi Anda untuk bertanya kepada audiens Anda pertanyaan dengan pilihan ganda apapun. Dan agar lebih menarik, Anda juga dapat memberikan pilihan dengan menambahkan gambar di field pada formulir Anda. Selanjutnya, kami memiliki kolom informasi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dari audiens Anda. Misalnya, nama, nomor telepon, email, alamat, dokumen, atau file gambar bahkan, serta jawaban deskriptif atas pertanyaan Anda, dan masih banyak lagi. Field informasi ini dapat dienkripsi untuk melindungi data sensitif dan juga untuk melindungi informasi leads atau prospek Anda, pelanggan, ataupun klien Anda. Berikutnya, field terkait perhitungan dan transaksi yang dapat digunakan untuk menyederhanakan berbagai transaksi dan mengumpulkan data pembayaran. Field ini dapat digunakan dalam formulir pemesanan atau order form untuk banyak bisnis UMKM, kemudian juga formulir pendaftaran misalnya, formulir reservasi atau booking, serta bahkan digunakan dalam formulir pengumpulan donasi yang biasanya digunakan oleh organisasi nirlaba atau NGO. Field tanggal dan waktu ini berguna sekali dalam banyak formulir reservasi, appointment untuk Anda bisa meeting ataupun
membuat janji pertemuan dengan klien, dengan customer Anda. Jadi field ini dapat digunakan untuk mengumpulkan tanggal lahir audiens Anda juga. Misalnya, Anda ingin memberikan ucapan ulang tahun untuk customer, kemudian juga Anda ingin bisa melakukan cross-selling atau upselling produk atau jasa Anda sesuai dengan kriteria usia misalnya, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Field organisasi dan instruksional ini dapat digunakan untuk menyajikan formulir Anda dalam format yang lebih terstruktur. Anda dapat menyederhanakan formulir yang panjang dan rumit dengan membaginya menjadi beberapa halaman atau section. Anda dapat memberikan judul ke bagian yang berbeda dan juga memberikan instruksi di bawah setiap bagian tersebut. Dengan begitu, tampilan formulir Anda akan terorganisir dengan lebih baik, yang meningkatkan kemungkinan formulir Anda diisi dan disubmit secara lengkap oleh audiens Anda, serta mengurangi frekuensi formulir ditinggalkan oleh audiens Anda di tengah jalan saat mereka mengakses formulir Anda. Field umpan balik dan interaktif, ini field yang penting untuk formulir dengan tujuan mendapatkan feedback atau umpan balik dan juga untuk survei misalnya. Formulir dengan field ini akan memberikan kebebasan audiens Anda untuk memberikan pendapat atau rating serta peringkat untuk produk atau layanan yang Anda tawarkan. Kita telah membahas secara singkat lebih dari 30 jenis field yang ditawarkan oleh Form Builder di dalam Zoho Forms. Nah, sekarang mari kita beralih ke sesi praktek atau hands-on, dan saatnya kita masuk ke akun Zoho Forms untuk bisa mulai membuat formulir. Sudah terlihat ya rekan-rekan semuanya, ini adalah ketika saya masuk ke dalam akun Zoho Forms saya. Di sebelah kiri, rekan-rekan bisa lihat di sini ada menu Forms, Reports, Tags, Users, dan juga ada Approval. Dan di sebelah kanan atas saya, di sini ada New Forms, Search, Filter, dan juga ada Sort. Kita akan bahas satu persatu untuk fitur yang ada di sini. Yang pertama ada Forms. Di Forms ini ada formulir yang sudah saya buat, kemudian juga ada formulir yang dibagikan oleh tim saya, karena di dalam satu organisasi biasanya tidak hanya satu yang menggunakan akun Zoho Forms-nya, tapi ada banyak, dan formulir yang dibuat oleh tim Anda yang lainnya itu bisa dibagikan oleh Anda juga. Kemudian juga ada formulir yang kita buat, karena bisa jadi Anda membutuhkan formulir untuk banyak kategori, misalnya untuk HR, kemudian untuk sales marketing, untuk legal, dan masih banyak yang lainnya. Sehingga Anda bisa mudah membuatnya di dalam satu folder, Anda bisa kategorikannya. Dan juga folder tersebut juga bisa jadi dibagikan oleh tim Anda yang lainnya. Anda bisa temukan di shared folder atau folder yang dibagikan, serta di sini ada folder trash atau folder yang sudah Anda hapus. Anda bisa lihat di folder ini, dan apabila sudah 15 hari, maka file ataupun folder tersebut akan terhapus secara otomatis setelah 15 hari. Jadi Anda bisa mempertimbangkan untuk menghapusnya permanen, atau Anda ingin kembali membuka file ataupun folder tersebut. Berikutnya ada reports. Reports di sini adalah laporan yang Anda buat terkait dengan entry data yang Anda terima. Di sini ada report yang saya buat sendiri ataupun report yang dibagikan oleh tim kita. Dan berikutnya ada tags. Ini artinya adalah tugas. Apabila ada formulir atau folder yang di-assign kepada kita, atau mungkin ada entry yang harus segera kita follow up, Anda bisa temukan di task ini. Berikutnya ada user. Tadi saya sampaikan bahwa di dalam satu organisasi bisa saja tidak hanya satu pengguna, tapi ada lebih banyak pengguna. Maka daftar penggunanya bisa Anda temukan di tab users ini. Dan berikutnya juga ada approval. Ini apabila Anda ingin membuat kendali lebih lanjut terkait dengan formulir Anda, maka Anda bisa membuatnya di-assign kepada pengguna tertentu, ataupun Anda misalnya membutuhkan approval untuk formulir tersebut, maka Anda bisa temukan di tab approval ini. Nah, baiklah, kita sekarang kembali ke tab Forms ya rekan-rekan. Di sini kita akan mulai membuat formulir. Bagaimana cara membuat formulir dengan Zoho Forms? Sederhana, Anda tinggal klik saja New Forms di sini.
Nah, di sini ada 3 pilihan untuk Anda bisa membuat formulir. Anda bisa membuatnya dari scratch atau formulir kosong, Anda bisa menggunakan template yang sudah kami sediakan, atau apabila Anda sudah terintegrasi dengan Zoho CRM, maka Anda juga bisa membuat formnya dari Zoho Forms ini. Nah, Anda bisa gunakan 3 pilihan ini. Dan yang pertama, di Scratch ini ada 2 pilihan. Yang pertama dengan tipe standar atau dengan card. Card ini untuk bisa memberikan Anda gambaran. Jadi card ini nih Anda apabila ingin membuat sebuah formulir seperti carousel. Jadi ketika audiens Anda sudah mengisi satu entry formulir, maka mereka bisa kemudian menggeser atau men-swipe formulir tersebut dan kemudian mereka akan menuju ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ini Anda bisa pertimbangkan, bisa menggunakan tipe standar atau dengan card atau dengan kartu. Ini sesuai dengan kebutuhan formulir Anda. Nah, berikutnya juga ada dengan template. Dengan template ini ada beberapa template yang sudah kami sediakan untuk berbagai kebutuhan yang paling sering digunakan. Ada apa saja templatenya? Di sini ada untuk kebutuhan bisnis, ada untuk kebutuhan reservasi atau booking, pengumpulan leads atau calon pelanggan, atau biasa disebut sebagai lead generation. Kemudian juga ada untuk kebutuhan HR untuk Anda tim pengembangan SDM, ada template untuk request, Anda yang bekerja di bidang konstruksi, Anda yang bekerja di e-commerce atau jual beli, atau Anda adalah UMKM, seperti itu. Kemudian juga ada non-profit bagi Anda yang berasal dari lembaga nirlaba. Kemudian juga ada untuk kebutuhan medis, pendidikan bagi Anda yang berasal dari institusi sekolah misalnya atau yayasan pendidikan. Anda bisa menggunakan template ini, dan berikutnya juga ada untuk kebutuhan personal dan juga untuk perayaan atau festival tertentu, serta ada intake forms dan juga ada untuk kebutuhan feedback untuk formulir Anda. Nah, ini banyak sekali template yang bisa Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Karena hari ini topiknya adalah memaksimalkan Zoho Forms untuk bisa mendapatkan leads yang potensial, maka di sini kita akan fokus pada lead generation. Salah satu channel atau saluran untuk bisa mendapatkan leads yang potensial biasanya melalui event. Anda misalnya bisa mengadakan konferensi, customer meetup, atau misalnya Anda ingin bertemu dengan prospek seperti itu melalui webinar misalnya. Nah, Anda bisa gunakan template event registration dari kami. Jadi misalnya di sini Anda membuat sebuah webinar misalnya. Nah, di sini kita bisa tinggal klik saja use this template, atau Anda ingin menggunakan template untuk pendaftaran event, kita tinggal klik dan kemudian kita bisa memodifikasinya. Nah, Anda bisa lihat di sebelah kanan kita di sini ada 2 pilihan field yang tadi sudah saya jelaskan. Ada basic field dan juga ada advanced field. Jadi di sini ada banyak sekali field yang Anda tinggal men-drag and drop-nya saja. Untuk di template event registration ini, sudah ada template bawaan, mulai dari header-nya, kemudian juga ada field nama, email, telepon, topik, dan juga preferred slot. Apabila Anda tidak membutuhkan salah satu dari field ini, maka Anda mudah tinggal menghapusnya saja, mendelete, kemudian Anda tinggal ganti field tersebut. Misalnya di sini kita membutuhkan data tambahan misalnya alamat ya, maka Anda tinggal men-drag and drop-nya saja. Karena misalnya Anda ingin tahu juga nih dari kota mana atau domisilinya dari mana leads yang mendaftar di event kita. Nah, misalnya di sini kita eventnya adalah webinar ya, maka kita tinggal tambahkan judulnya webinar. Dan kemudian Anda juga bisa tinggal menambahkan deskripsinya, Anda bisa menyesuaikan untuk placement dari labelnya itu mau di atas, di kiri, ataupun di kanan. Untuk instruksinya juga Anda bisa sesuaikan mau di atas atau di bawah, dan jika sudah maka Anda tinggal klik save saja. Seperti itu, dan kemudian untuk field yang di bawahnya terkait dengan data diri di sini ya, Anda bisa sesuaikan. Karena di template bawaannya adalah dalam bahasa Inggris, kita bisa ubah menjadi bahasa Indonesia. Dan di sini ada penyesuaian untuk ukuran. Anda bisa pilih ukuran yang kecil, medium, ataupun yang besar.
seperti itu. Misalnya di sini kita pilih yang tipe large ya. Dan di sini untuk elemen nama ini ada 4 pilihan, ada title, first dan last, serta ada middle name. Untuk title biasanya digunakan untuk sapaan ataupun untuk gelar, kemudian untuk nama tengah karena biasanya tidak hanya 2 nama, tapi ada juga nama tengah, ini juga bisa kita sesuaikan. Dan apabila ada elemen yang Anda tidak butuhkan, Anda bisa tinggal meng-hide saja atau menyembunyikan elemen ini. Misalnya di sini untuk title dan juga untuk middle name disembunyikan, tapi apabila Anda ingin menambahkan juga Anda bisa tinggal membuka hidden tersebut. Dan di sini yang kita butuhkan hanya nama pertama dan juga nama akhir seperti itu ya. Misalnya, kemudian Anda bisa sesuaikan apakah ingin dibuat mandatory atau wajib diisi atau tidak. Misalnya di sini kita buat mandatory, kemudian juga kita tinggal klik save. Tapi sebelum itu, saya kembali lagi ke sini ada tipe yang juga bisa Anda pilih. Di sini bisa dengan huruf saja, atau bisa dengan angka, atau bisa dengan spasi, ataupun dengan karakter tertentu. Di sini saya pilih any character karena bisa jadi namanya itu tidak hanya sebatas huruf tadi ya yang saya sampaikan, bisa jadi ada karakter tertentu atau bisa dengan angka juga. Makanya saya pilih di sini any character. Jika sudah, maka Anda tinggal klik save saja. Cara yang sama bisa juga Anda lakukan untuk email, kemudian juga untuk nomor telepon dan juga alamat, serta juga untuk topik yang mungkin Anda sediakan beberapa pilihan topik. Nah, jika sudah, kemudian Anda bisa menyesuaikan temanya. Temanya juga di sini ada banyak pilihan. Anda bisa customize sendiri atau Anda bisa gunakan template yang sudah kami sediakan untuk Anda pilih. Seperti itu. Nah, misalnya untuk di case ini, untuk temanya saya gunakan yang sudah terlihat di sini. Saya tidak perlu mengganti-ganti lagi. Nah, ini Anda bisa tinggal langsung access from-nya dan kemudian Anda bisa apply. Di sini saya misalnya pilih yang straps ya. Saya apply. Nanti akan muncul gambaran dari tampilan formulir kita. Match from, kemudian kita apply. Ya. Jika sudah, maka sekarang kita bisa, misalnya Anda mau sesuaikan nih formulirnya, ini juga bisa untuk penyesuaian wallpaper dan formulirnya ataupun di button-nya ini juga bisa Anda lakukan. Kemudian juga di page-nya Anda bisa sesuaikan, di short form-nya juga, atau di thank you page-nya. Ini juga bisa Anda customize sendiri atau Anda modifikasi sendiri. Nah, kalau misalnya Anda sudah apply-nya, maka kita akan coba lihat tampilan dari formulir tersebut. Tampilannya akan seperti ini, rekan-rekan. Nah, itu adalah bagaimana Anda bisa membuat formulir dengan menggunakan template yang sudah disediakan oleh ZooForms. Lalu bagaimana apabila kita ingin membuat sebuah formulir dengan scratch atau dari formulir kosong. Jadi kita benar-benar ingin mendesainnya. Di sini saya sudah membuat sebuah formulir dari scratch atau dari formulir kosong. Tadi kita akan membuatnya dari formulir kosong dan di sini contohnya adalah untuk sales inquiry atau misalnya ada yang ingin bertanya terkait dengan kebutuhan penjualan ataupun request dari sales dari audiens kita. Di sini contohnya adalah sales inquiry dari sebuah perusahaan konveksi, pengadaan seragam, kita beri saja namanya konveksi ABC misalnya. Ini pembuatan seragam misalnya untuk pemerintahan, kemudian juga untuk institusi perusahaan, untuk institusi pendidikan, kemudian juga untuk komunitas dan lain sebagainya. Jadi konveksi ABC ini hanya menerima seragam dalam jumlah banyak, bukan dalam satuan. Di sini ada beberapa field yang sudah saya minta kepada audiens untuk bisa mengisi. Ada nama, nomor telepon, email, nama institusi, pilihan produknya. Di sini saya tambahkan gambar agar leads yang mengunjungi formulir kita ini bisa tahu bedanya antara satu nama produk dengan produk lainnya itu seperti apa. Meskipun di website saya sudah diberikan katalog juga produk-produk dengan lebih lengkap lagi. Kemudian juga ada rencana jumlah pemesanan serta ada informasi tambahan apabila customer kita ingin memberikan tambahan informasi dari sisi mereka.
Caranya bagaimana? Ini caranya kita tinggal klik New From saja dan saya pilih untuk tipe yang standar. Di sini saya tinggal buka saja ya untuk formulir yang sudah saya buat, supaya rekan-rekan juga bisa mendapatkan gambaran dari formulir tersebut. Nah, bagaimana cara membuatnya tadi? Setelah dengan Anda membuat tipe standar, Anda klik, kemudian di sini saya gunakan single line untuk header-nya. Jadi di header ini saya edit namanya menjadi sales enquiry konveksi ABC. Untuk deskripsinya saya rasa tidak perlu karena sudah cukup jelas. Label placement-nya saya tempatkan di atas dan kemudian saya klik save seperti itu rekan-rekan. Dan jika sudah, saya akan berlanjut ke 3 section tadi atau 3 bagian tadi, yaitu data diri, pilihan produk, dan juga ada informasi tambahan. Maka sebelum saya memasukkan field yang di bawahnya, saya tambahkan terlebih dahulu section di sini. Nah, section ini gunanya adalah untuk memisahkan antara satu bagian dengan yang bagian lainnya. Nah, di sini saya tulis sebagai data diri, seperti itu. Kemudian saya save. Jika sudah, maka kita tinggal men-drag and drop saja untuk field yang dibutuhkan di bawah section data diri ini. Misalnya di sini saya membutuhkan informasi nama, saya tinggal men-drag and drop-nya saja, dan kemudian kita tinggal sesuaikan saja isinya. Tadi saya sesuaikan menjadi nama depan, nama belakang, dan itu mandatory, serta ini character untuk tipenya, kemudian kita klik save saja. Begitupun untuk nomor telepon, saya tinggal men-drag and drop saja untuk field telepon ya. Jika sudah, kita tinggal sesuaikan label namanya. Kemudian di sini untuk formatnya saya pilih internasional. Kemudian juga untuk ukurannya saya buat medium. Serta karena konveksi ABC ini adalah sebuah perusahaan yang hanya melayani pasar dalam negeri, maka di sini saya include kode negaranya adalah Indonesia saja. Seperti itu. Kemudian untuk default country-nya juga sama, Indonesia untuk kebutuhan IP lokasinya. Tapi apabila Anda ingin untuk negaranya ini lebih dari satu, tidak hanya Indonesia, misalnya ada banyak negara lainnya, maka Anda bisa tinggal tambahkan saja negara tersebut yang ada 7. Kemudian untuk nomor teleponnya karena di Indonesia maksimal nomornya adalah 12, maka di sini saya sesuaikan menjadi 12 dan saya tidak membuat nomor telepon ini mandatory. Karena bisa jadi untuk customer dari ataupun leads dari konveksi ABC ini tidak ingin dihubungi melalui nomor telepon, maka kita membuatnya ini menjadi pilihan seperti itu. Tapi apabila dari sisi Anda memang membutuhkan komunikasinya lewat dari telepon, maka Anda bisa membuatnya mandatory dan kami sarankan Anda untuk bisa memberikan tambahan keterangan di sini. Anda bisa tuliskan kenapa Anda membutuhkan nomor telepon dari mereka. Seperti itu. Nah, jika sudah, maka kita tinggal lanjutkan ke field berikutnya untuk email. Di sini juga sama, kita tinggal men-drag and drop saja untuk field emailnya. Nah, di sini untuk alamat emailnya yang paling penting untuk dilihat adalah domainnya. Apakah Anda mengizinkan semua domain untuk bisa mengirimkan datanya di sini, atau Anda ingin domainnya spesifik saja misalnya. Atau ada domain-domain yang Anda rasa perlu untuk dihindari, maka Anda juga bisa memilihnya di sini. Dan karena dari sisi kita juga, dari sisi konveksi ABC ya, di sini lebih mengutamakan untuk berkomunikasi lewat email, maka di sini saya buat mandatory. Dan jika sudah, Anda tinggal klik save saja. Nah, berikutnya karena tadi saya sampaikan konveksi ABC ini hanya menerima dalam bentuk jumlah banyak ya seragamnya, tidak dari personal, maka kita juga perlu mengetahui dari mana institusi mereka berasal. Kita tinggal drag and drop saja untuk single line lagi, karena di sini informasinya singkat saja, nama institusinya. Jika sudah, maka kita tinggal klik save. Berikutnya, kita akan masuk ke section berikutnya, pilihan produk. Nah, di sini saya tambahkan untuk gambar juga di pilihannya, maka di sini saya gunakan advanced field. Di sini ada pilihannya,
image choices, kita tinggal drag and drop saja dan kemudian kita tinggal mengupload dari produk-produk tersebut. Nah, di sini ada 5 pilihan produk dari konveksi ABC yang mereka bisa sediakan. Ada blazer, jaket, kemeja, polo, dan juga ada rompi. Anda tinggal mendownload dari ini ya, dari penyimpanan Anda untuk gambarnya, kemudian juga Anda bisa tinggal tambahkan saja labelnya. Dan untuk pilihannya Anda bisa pilih radio, checkbox, ataupun dengan only image. Kemudian untuk di value tab ini saya tidak gunakan karena ini tidak berkaitan dengan ketersediaan stok misalnya, jadi saya tidak perlu isi. Jika sudah, kita tinggal klik save saja. Nah, ini adalah tampilan untuk field pilihan produk ya. Berikutnya adalah untuk rencana jumlah pemesanan. Kita kembali ke basic field dan di sini saya gunakan field number. Kita tambahkan di bawah pilihan produk. Nah, Anda bisa tempatkan, bisa sesuaikan juga untuk field ini. Jika sudah, maka kita tinggal klik save saja. Dan berikutnya di tambahan informasi, di bawah section ini saya tambahkan pesan, dan karena bisa saja pesannya panjang, maka saya gunakan multi line di bawah section tambahan informasi. Nah, di sini bebas, mereka bisa menambahkan pesannya, tetapi di sini saya tidak buatnya menjadi mandatory, karena bisa jadi leads kita atau audiens kita itu tidak perlu menambahkan informasi tambahan apapun. Jadi saya tidak membuat mandatory. Nah, lalu kita akan lihat ke berikutnya adalah terkait dengan tema. Kita di sini akan membuat temanya dengan customize gitu ya. Artinya adalah saya ingin mendesain sendiri sesuai dengan kebutuhan saya, sesuai dengan brand identity saya. Karena ini adalah perusahaan konveksi, maka saya membuat wallpaper-nya juga dengan gambar pakaian di sini. Untuk wallpaper rekan-rekan, ini Anda bisa tinggal upload saja dari galeri Anda, atau Anda bisa menggunakan ini ya, situs web yang sudah tersedia di sini secara gratis bisa Anda akses apabila Anda tidak mempunyai gambar wallpaper yang ingin Anda upload. Dan Anda bisa sesuaikan dengan seni Anda bisa mengatur warnanya, Anda bisa mengatur bayangan atau shadow-nya, kemudian juga untuk penyesuaian posisinya wallpaper ada di mana, kemudian juga untuk tampilannya seperti apa, silahkan Anda bisa sesuaikan sendiri. Sekali lagi, Anda bisa sesuaikan dengan brand identity Anda, organisasi Anda. Seperti itu. Kemudian untuk formulirnya juga Anda bisa sesuaikan, header-nya mulai dari body formulirnya, field, dan lain sebagainya, Anda bisa customize juga. Jika sudah selesai Anda customize, Anda tinggal apply saja, dan nanti tampilannya akan seperti yang sudah saya buat ini. Ini adalah formulir yang sudah kita kerjakan tadi dari formulir kosong, dan apabila Anda uji coba di ponsel Anda sekalipun, di Android ataupun di iOS, ini akan juga langsung disesuaikan tampilannya kurang lebih sama seperti ini. Karena memang secara otomatis formulir dari Zooforms ini mereka mobile friendly. Seperti itu rekan-rekan. Nah, kita akan kembali lagi ke field ini. Jika sudah, kita tinggal kembali ke formulir kita. Gitu ya. Nah, jika sudah, kita akan tinggal membagikan formulir tersebut. Tapi sebelum kita membagikan formulirnya, di sini ada beberapa fitur yang ingin kami kenalkan juga. Di sini ada fitur rules, atau untuk Anda bisa membuat aturan ya terkait dengan formulir tersebut. Di sini Anda bisa mengatur untuk field-nya, atau Anda bisa membuat aturan untuk forms-nya. Ini penting sekali bagi Anda untuk bisa misalnya selalu mendapatkan notifikasi apabila ini ya, audiens Anda atau leads Anda sudah selesai mengisi, misalnya Anda ingin terinformasi, atau Anda juga bisa
mengkonfigurasikan rules ini apabila Anda ingin assign ke tim terkait. Misalnya di sini adalah untuk mereka yang bekerja sebagai sales representatif misalnya ya. Di sini apabila formulirnya sudah selesai diisi, kemudian di sini formulirnya apabila sudah selesai diisi, maka Anda bisa redirect atau Anda bisa assign kepada tim terkait, misalnya kepada tim sales Anda pilih siapa orangnya, seperti itu. Maka Anda bisa menambahkan otomatis mereka akan mendapatkan notifikasi lewat email misalnya. Nah, Anda bisa menggunakan rules ini. Berikutnya ada setting, Anda bisa mengatur formulir Anda dengan leluasa. Anda bisa menyeting secara general, kemudian juga ada email dan notifikasi, branding, kemudian juga Anda bisa menggabungkan formulir Anda dengan PDF, dokumen, dan lain sebagainya. Masih ada banyak pilihan di sini. Kemudian juga di sini bisa terintegrasi dengan berbagai aplikasi dari Zoho maupun aplikasi yang lainnya. Jadi Anda bisa pertimbangkan untuk pengolahan data lebih lanjut dan kemudian ada juga untuk approval. Dan ini adalah fitur-fitur dari Zoho Forms yang bisa Anda manfaatkan. Nah, kita akan kembali lagi ke share ya, atau untuk membagikan formulir yang sudah kita buat. Di sini ada 4 pilihan, yaitu untuk publik, kemudian atau spesifik untuk tim di organisasi Anda, kemudian juga bisa dengan embed, dengan email campaign, dan juga dengan track and trace. Yang pertama, untuk share ini Anda bisa secara publik, pilihannya ada dengan permalink, yang bisa Anda gunakan, dan bagi Anda yang sudah mempunyai akun Zoho Forms berbayar, otomatis ada pilihan untuk menggunakan formulir dengan URL lebih ringkas lagi, seperti itu, atau short URL secara otomatis. Ada juga QR code yang bisa Anda download dan Anda bagikan. Kemudian juga ini yang paling penting, ada track referral. Jadi apabila Anda menggunakan permalink di sini dan kemudian Anda ingin mengetahui dari channel atau saluran mana yang paling efektif atau yang paling banyak mendatangkan sumber leads, maka Anda bisa menambahkan di sini ya, yang saya bold ini. Anda bisa tinggal gunakan ini, Anda bisa copy paste, kemudian Anda tambahkan di belakang dari URL Anda, dan kemudian Anda tinggal isi atau Anda ganti saja referralnya. Misalnya di sini website ya, Anda bisa ganti misalnya Facebook, Instagram, Twitter atau X, kemudian juga WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Jadi nanti di reportnya atau di laporan, Anda akan mengetahui dari mana leads itu berasal. Gitu. Jadi Anda bisa maksimalkan pada akhirnya Anda bisa maksimalkan dari referral mana yang paling berhasil mendatangkan leads. Kemudian juga Anda bisa secara otomatis membagikannya melalui Facebook ataupun ke Instagram serta ke Twitter seperti itu. Berikutnya Anda juga bisa membagikannya secara spesifik melalui email misalnya, atau melalui grup atau ke semua anggota pengguna Anda. Untuk embed di sini pilihannya ada iframe, JavaScript, hyperlink, Lightbox, HTML dan CSS serta ada website builder. Kemudian juga bisa Anda langsung bagikan melalui email campaign. Di sini email campaign-nya Anda bisa integrasi dengan Zoho Campaign atau Anda juga bisa menggunakan Mailchimp. Kemudian juga ada track and trace. Di sini Anda bisa menggunakan UTM tracking serta dengan Google Tag Manager. Nah, setelah Anda bagikan, maka Anda tinggal menunggu audiens Anda untuk mengisi formulir tersebut. Berikutnya kita akan lihat bagaimana report dari Zoho Forms. Untuk membuat report di Zoho Forms, Anda bisa tinggal gunakan tab New Forms ini dan kemudian Anda bisa pilih apakah tampilannya mau list atau Kanban begitu. Jadi ada 2 pilihan untuk formulirnya. Dan di sini saya sudah membuat formulir dari sales inquiry konveksi ABC tadi. Kita akan lihat untuk reportnya. Di sini untuk optionnya bisa general, bisa custom, bisa auto, dan juga Anda bisa meng-hide atau
menampilkan kolom tertentu. Jika sudah, Anda tinggal klik save saja. Dan sekarang Anda tinggal lihat entry dari formulir tersebut. Nah, ini di sini adalah entry dari sales enquiry konveksi ABC. Di sini misalnya sudah ada 5 orang yang mengisi begitu ya. Dan informasi teman-teman di sini nama, nomor telepon, email ini adalah fiktif ya, karena ini adalah akun demo. Jadi tidak perlu khawatir, ini adalah informasi dari orang lain. Ini adalah akun fiktif yang kami gunakan. Di sini ada data lengkap mereka yang diisi. Nah, Anda bisa lihat di sini. Misalnya, ternyata ada leads yang tidak menambahkan nomor telepon, tapi mereka memasukkan alamat emailnya. Tandanya adalah mereka memang berkenan untuk dihubungi lewat email saja. Mereka tidak ingin di reach out dengan nomor telepon. Begitupun ada yang tidak mengisi emailnya, tapi mereka mengisi nomor teleponnya seperti itu. Dan di sini kita bisa ketahui nama institusinya dari mana, produk pilihannya apa, dan bisa diketahui rencana jumlah pemesanannya. Sehingga tim sales Anda nantinya juga bisa membuat scoring dari leads tersebut. Mana yang paling besar peluangnya untuk dari segi jumlah pemesanan atau misalnya potensi close deals ataupun revenue-nya berapa. Ini bisa Anda lihat dari sini. Dan juga ada pesan yang bisa dilihat, misalnya di sini butuh rekomendasi bahan misalnya, atau mereka ingin menanyakan soal perusahaan kita. Ini bisa kita lihat dari sini. Dan jika sudah, Anda bisa mengekspor entry data ini, pilihannya bisa dengan ekspor sebagai CSV atau dengan PDF. Seperti itu. Kemudian juga ada summary layout-nya. Nah, itulah rekan-rekan bagaimana kami membantu Anda untuk bisa mendapatkan report dari formulir ini. Nah, kita sudah selesai melihat bagaimana pembuatan formulir sampai dengan reportnya. Saya akan rekap sebentar ya. Untuk aktivitas pertama tadi adalah pembuatan formulir. Jadi Anda tinggal men-drag and drop saja formulirnya, bisa dari formulir kosong atau dengan template yang kami gunakan. Aktivitas kedua adalah aktivitas pertama tadi juga Anda bisa tinggal mendesain saja untuk formulirnya. Anda desain sesuai dengan brand identity Anda misalnya. Anda bisa coba bermain dengan warna, dengan bayangan, shadow, dan lain sebagainya, termasuk ukuran dari masing-masing field. Kemudian juga tadi kita sudah praktekkan bagaimana membagikan formulir Anda dengan lebih baik lagi. Ya, Anda bisa bagikan ke semua channel dan jangan lupa untuk bisa menggunakan tracking dari formulir tersebut. Dan tadi kita sudah mengeksplorasi report di dalam Zoho Forms ya. Anda tinggal klik new report, kemudian Anda beri namanya dan Anda lihat sumbernya itu dari mana. Begitu, dan nanti sudah otomatis muncul untuk entry data dari formulir kita. Nah, berikutnya di sini kami juga akan berikan beberapa tips atau saran bagi Anda untuk membuat formulir. Yang pertama adalah seni bertanya lebih sedikit. Anda perlu merancang formulir Anda dengan sangat ringkas dan jelas. Dengan Anda membombardir audiens formulir dengan rentetan pertanyaan hanya akan membuat audiens Anda kabur. Mereka tidak berkenan untuk mengisi formulir Anda. Sebaliknya, Anda bisa fokus pada informasi penting seperti nama, alamat email, sehingga mereka dapat terhubung tanpa berlebihan. Dan misalnya, Anda perlu mempertimbangkan untuk tidak meminta data pribadi yang terlalu detail. Maksudnya di sini adalah Anda perlu mempertimbangkan untuk tidak meminta data pribadi terlalu detail, karena ini bisa menjadi hambatan bagi leads potensial, sehingga menyebabkan tingkat pengabaian terhadap formulir Anda yang lebih tinggi. Jadi, jika Anda benar-benar memerlukan nomor telepon misalnya sebagai kewajiban untuk situasi tertentu, tandai field tersebut sebagai opsional dan jelaskan mengapa nomor telepon tersebut berguna bagi Anda. Dan kemudian Anda perlu merancang formulir Anda dengan desain yang menarik, karena bahkan formulir yang paling fungsional sekalipun bisa mendapatkan keuntungan dari sentuhan desain yang menarik secara visual.
Dan formulir yang misalnya terlalu mencolok dan terlalu berbeda dengan brand identity Anda, ini pada akhirnya bisa membuat kebingungan. Jadi Anda bisa membuatnya konsisten dengan brand identity Anda. Anda juga bisa menambahkan logo dan lain semacamnya di dalam formulir Anda. Dan setelah membuat formulir, Anda dapat membagikannya sebagai tautan di mana saja di website, di media sosial, untuk bisa mengumpulkan data leads yang potensial. Dan sekali lagi kami ingatkan, Anda bisa menggunakan tracking untuk setiap formulir yang Anda bagikan. Berikutnya juga Anda bisa tetap terinformasi dengan step leads yang baru melalui pemberitahuan instan, baik dari sisi Anda maupun dari sisi audiens Anda yang baru saja selesai mengisi formulir tersebut. Dan berikutnya, Anda bisa mengelola leads Anda dengan lebih baik lagi. Anda bisa capture secara otomatis ke dalam CRM Anda misalnya. Jadi di sini kami juga bisa menyarankan Anda untuk menggunakan platform pengelolaan data leads Anda seperti Zoho CRM. Itu saja rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam webinar yang kami sampaikan di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.